Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil fadli wal in'am. Aujaba siyam ala ummatil Islam wa ja'alahu ahada arkanid dinil izam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdalu man shalla wa shoma wa ata'a amara rabbahu wastaqam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirotillahi rabbil alamin bahwasanya kita sudah berada di bulan yang suci, bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan aktivitas amaliyah bulan Ramadan. Senantiasa juga kita bisa mengamalkan di 11 bulan yang akan datang. Di dalam sebuah hadis disebutkan, khairukum man tola umuruhu wa khasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Allah tidak membuat bahagia dengan panjangnya umur karena hidup di dunia saja. Karena hidup di dunia yang tidak dibarengi dengan ketaatan akan berakhir dengan cepat dan berakibat pada kerugian dan penyesalan di hari kiamat. Sedangkan hidup di dunia dalam ketaatan akan mengekalkan pengaruhnya dan memanjangkan kebaikannya sampai kepada hal yang tidak terbatas. Karena ia berkelanjutan sampai kepada kehidupan di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la aisha illa aisal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Di dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kehidupan seorang mukmin akan selalu dipenuhi kebaikan dan kebahagiaan, baik ketika di dunia, di alam kubur, maupun di hari kebangkitannya. Dalam kehidupan dunia, ia selalu menikmati ketaatan dan hatinya merasa tenang dan damai karena senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hidup dalam keadaan lapang dada dan bahagia. Kemudian di dalam kuburnya akan dibukakan pintu menuju surga, sehingga bau harum dan kenikmatan surga akan mendatanginya. Dikatakan kepadanya, tidurlah, bak tidurnya pengantin, yang tidak akan dibangunkan kecuali oleh keluarga yang paling ia cintai. Di hari kebangkitannya, ia akan dibangkitkan pula dalam keadaan terbaik, lalu akan dihisab dengan hisab yang mudah, dan akan kembali kepada keluarganya dengan perasaan bahagia. Ia akan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan selamanya. Tidak akan menderita, tidak takut mati,
tidak takut stres, dan tidak akan khawatir akan sakit. Di dalam firman Allah Al-Quran surat Al-Hijr 48, la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Sedangkan orang-orang kafir, sekalipun ia hidup di dunia dalam keadaan bahagia, namun sesungguhnya ia hidup dalam keadaan gundah, gulana, dan tercela, karena kebahagiaannya akan segera lenyap, kemudian mati dan disiksa di alam kuburnya, lalu masuk ke dalam neraka. Dan sungguh ia adalah tempat yang paling buruk. Demikianlah siksaan yang berkelanjutan, sebagaimana firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 34, lahum adzabun fil hayatid dunya wal adzabul akhirati asyaq wa ma lahum minallahi miwaq. Bagi mereka azab dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih keras lagi, dan tak ada bagi mereka seorang perlindungan atau pelindung pun dari azab Allah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di antara hal terbesar yang dilewati oleh seorang mukmin dalam kehidupannya adalah dapat menjumpai waktu-waktu penuh kebaikan. Yang paling besar adalah bulan Ramadan yang penuh berkah. Sungguh ia adalah penghasilan yang paling besar di dalam kehidupan seorang mukmin. Dalam sebuah hadis disebutkan ada 3 orang yang 2 diantaranya adalah mati syahid dan yang ketiga masih tetap hidup. Namun kemudian yang ketiga mati di atas ranjangnya dan ia dilihat terlebih dahulu daripada kedua temannya, sehingga orang-orang merasa heran. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, bukankah saat ini masih hidup setelah kedua temannya meninggal? Ia selalu mengerjakan sholat ini dan itu. Dan ia juga menjumpai bulan Ramadan lalu berpuasa. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh antara keduanya seperti langit dan bumi. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, oleh karena itu pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala atas datangnya bulan ini, dan perbanyaklah berbuat ketaatan dan dapatkanlah kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ketahuilah bahwa amalan sebesar yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar pada bulan ini setelah sholat 5 waktu adalah puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan puasa pada bulan ini sebagai salah satu daripada rukun Islam. Barang siapa yang mengingkarinya, maka ia kafir dan murtad dari agama Islam. Sedang orang yang mengakui akan kewajibannya namun tidak berpuasa karena merasa malas, maka ia berhak mendapat ancaman yang terberat. Dan ia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Jika ada di antara kaum muslimin yang diketahui tidak berpuasa, maka harus melaporkan kepada pihak yang berwenang agar mereka mendidiknya dan mewajibkannya berpuasa. Sebab puasa diwajibkan atas setiap muslim yang baligh, yang berakal, yang mukim, dan yang sehat. Sedangkan anak kecil yang belum mencapai umur baligh tidak diwajibkan berpuasa. Akan tetapi tetap diperintahkan untuk berpuasa jika ia mampu, agar ia terbiasa
dan terdidik untuk berpuasa, sehingga ia menjadi kebaikan baginya dan pahala untuk kedua orang tuanya. Adapun musafir dan orang yang sakit, keduanya boleh tidak berpuasa, akan tetapi harus mengqadanya pada hari-hari yang lain. Orang yang akalnya hilang karena gilanya gila permanen, atau karena sudah tua renta, maka tidak wajib berpuasa. Sedangkan orang tua yang masih dapat berpikir namun tidak kuat berpuasa karena badannya lemah, maka ia harus memberi makan kepada satu orang miskin setiap hari. Yang dihukumi sama dengan orang tua adalah orang sakit yang tidak mampu berpuasa dan sakitnya yaitu berlanjut selamanya, maka ia tidak wajib berpuasa, namun harus memberi makan setiap hari satu orang miskin yang dinamakan kafarat. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, puasa juga memiliki arti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan disertai niat dari sejak terbit fajar atau sebelum terbit fajar yang kedua sampai yaitu terbenamnya matahari. Di antara yang membatalkan puasa ialah makan dan minum. Barang siapa yang makan dan minum secara sengaja, maka puasanya batal dan ia harus bertobat kepada Allah serta melanjutkan puasa pada sisa hari itu. Kemudian mengqadha puasanya di hari lain. Sedangkan bagi orang yang makan dan minum karena lupa, maka ia tidak dosa dan puasanya tetap sah. Yang sama hukumnya dengan makan dan minum ialah apa saja yang semakna dengannya, seperti minum obat serta yang melalui jarum, yang disuntikan melalui urat nadi, karena semua ini dapat dimasukkan ke dalam tubuh lalu bercampur dengan darah atau menjadi asupan makanan serta memberikan efek seperti halnya makanan dan minuman. Yang juga sama hukumnya dengan makan dan minum adalah yaitu menggunakan obat tetes mata, tetes hidung maupun tetes telinga, sebab ia akan mengalir ke tenggorokan dan masuk ke dalam perut. Barang siapa menggunakan obat tetes secara sengaja dan mendapatkan rasanya di tenggorokan, maka itu membatalkan puasanya. Rasulullah SAW bersabda, "Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman." Dan bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq. Intinsyaq ini adalah mengambil air sambil kumur ke hidung hingga air sampai ke bagian dalam hidung, kecuali jika kamu sedang berpuasa. Beliau SAW telah melarang bersungguh-sungguh dalam beristinsyak bagi orang yang sedang berpuasa. Jadi agaknya harus sederhana mungkin, tidak berlebihan dan tidak boleh dimasukkan ke dalam hidung apalagi ke tenggorokan. Agar airnya tidak sampai ke tenggorokan, maka harus hati-hati. Karena jika sampai ke tenggorokan, maka puasanya batal. Demikian juga obat tetes, karena ia akan mengalir sampai ke tenggorokan secara bebas sehingga dapat merusak puasanya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara yang membatalkan puasa lainnya adalah jima, bersetubuh. Barang siapa bersetubuh pada siang bulan Ramadan, maka puasanya batal.
ia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melanjutkan puasa pada sisa hari itu. Kemudian mengqadha dari yang di dalamnya ia telah di dalam puasanya telah bersetubuh tadi. Di samping itu ia wajib membayar kafarat, yaitu kafarat berat, yaitu memerdekakannya seorang budak. Dan jika tidak menemukan seorang budak, ia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu, ia harus memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Jadi seorang muslim harus menjauhi setiap sarana yang dapat menjerumuskan dirinya ke dalam larangan jima di siang bulan Ramadan ini, yaitu berupa melihat istri dengan syahwat, umpamanya menciumnya atau menyentuhnya, membujuknya, merayunya dengan syahwat. Kemudian di antara yang membatalkan puasa lainnya adalah keluarnya air mani tanpa jima, karena sebab-sebab yang telah disebutkan tadi, yaitu melihat, mencium, menyentuh, dan lain sebagainya. Adapun orang yang mimpi atau bermimpi di siang bulan Ramadan hingga keluar air maninya, maka tidak berpengaruh terhadap puasanya, karena bukan disebabkan oleh kemauannya sendiri, itu di luar kesadaran, namun ia wajib mandi janabah. Kemudian di antara hal yang bisa membatalkan puasa juga adalah mengeluarkan isi perut dengan sengaja, yaitu sengaja muntah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka ia harus mengqadha. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sedangkan orang yang muntah dan isi perutnya keluar tanpa sengaja, maka puasanya tetap sah. Di antara hal yang membatalkan puasa lainnya adalah mengeluarkan darah yang banyak dari badan dengan cara berbekam. Mengeluarkan darah yang diambil dari pembuluh darah, yaitu vena, atau donor darah. Jika seseorang melakukannya, maka puasanya batal, karena sahihnya status hadis yang menjelaskan bahwa berbekam dapat membatalkan puasa. Adapun orang yang terluka hingga banyak mengeluarkan darahnya, atau orang yang mencabut gigi gerahamnya hingga darah keluar banyak darinya, maka puasanya tetap sah dan cukup baginya untuk meludahkan darah tersebut dari mulutnya. Kemudian di antara yang bisa membatalkan puasa juga adalah haid dan nifas. Wanita yang sedang haid dan nifas wajib membatalkan puasanya ketika ia haid dan nifas. Keduanya tidak bisa berpuasa dan tidak sah puasanya. Namun keduanya wajib mengqadha puasa pada hari-hari yang lain. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya siraman kalbu pada hari ini. Semoga kita bisa melaksanakan aktivitas Ramadan dan kita berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang atau tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan kita diberikan oleh Allah dijadikan husnul khotimah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.